Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Lukitasari dengan NIM 1862152 kelas akuntansi KS2 ingin menyampaikan tugas ya ETS tugas ETS SKB dengan memilih tanaman hidroponik. Oke, mengapa saya memilih tanaman hidroponik sebagai tugas akhir ETS saya? Kita kembali ke pengertiannya dulu. Jadi tanaman hidroponik itu dari bahasa Latin, hidro dan ponos. Hidro yang artinya itu adalah air dan ponos itu artinya kerja. Jadi hidroponik itu adalah teknik menanam dengan menggunakan tanah sebagai media tanamnya. Mengapa saya memilihnya? Karena yang pertama itu tanaman hidroponik itu mudah untuk dikembangkan. Kita bisa menemui tanaman hidroponik itu dari varian dari sayuran sampai dengan buah-buahan. Panennya juga tergolong cukup singkat. Misalnya kangkung itu masa panennya 23 sampai 30 hari. Lalu kita bisa panen 5 hari setelahnya. Terus ada juga cabai, kita memerlukan waktu 2 sampai 3 minggu untuk masa tanam. Terus kita bisa manen berulang 5 hari juga setelahnya. Ada juga selada air. Kita cukup menunggu kisaran 4 sampai 6 minggu. Sama juga panennya sekitaran 5 hari. Yang kedua, alasan saya memilih tanaman hidroponik sebagai SKB itu karena hemat tempat. Kita nggak perlu lahan yang luas untuk usaha ini gitu. Nggak perlu lahan yang luas, misalnya kayak sawah yang besar, kebun yang besar. Kita cukup menggunakan lahan kita yang tersedia. Misalnya ada di belakang lahan, ada lahan, kita bisa gunakan sebagai tanaman hidroponik. Hemat tempat. Yang ketiga itu bibit itu mudah didapat. Kita bisa mencari bibit hidroponik itu bisa melalui toko-toko pertanian. Di sana banyak sekali bibit-bibit. Saya juga pernah menemui di toko swalayan. Ada menjual bibit kangkung, di situ ada, tomat ada, cabai ada, selada ada. Cukup lengkap juga di swalayan. Bibitnya mudah ditemuin. Itu sih alasan saya mengapa saya memilih tanaman hidroponik. Lalu untuk aspek hukum, kalau skalanya itu dalam masih kecil atau menengah, menurut saya itu tidak usah mengurus izin apapun. Kita cuma izin ke perangkat desa kalau kita lagi berusaha. Kalau skalanya sudah besar, kita perlu untuk membuat izin SIUP, surat izin usaha, situ, izin tempat, dan juga membuat NPWP, dan juga analisis lingkungan, perlu membuat AMDAL juga. Tapi saya rasa kalau hidroponik ini banyak manfaatnya ya. Selain menyumbang oksigen juga yang cukup besar untuk masyarakat, untuk kepentingan kita juga. Kalau dilihat dari aspek lingkungan, saya melihat dari kajian SWOT. Kalau strength-nya itu tadi ya, lahan yang dibutuhkan sempit, nggak perlu lahan-lahan yang besar. Kita sudah bisa berbisnis tanaman hidroponik. Selain itu, bibitnya juga mudah didapat ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau untuk weakness-nya atau kelemahannya, kita harus telaten ya kalau tanaman hidroponik. Kalau kita nggak telaten, mungkin ya nggak jadi tuh tanaman. Modalnya juga rendah, kita bisa modal kecil-kecilan lah, mungkin 500.000 kita sudah bisa menanam, dan kita harus telaten juga. Opportunity, dari sisi opportunity, kesempatan, kita bisa menanam tanaman hidroponik itu di waktu luang. Jadi kita nggak jadi penghasilan utama kita. Misalnya kita kerja, kita punya hobi menanam aja hidroponik. Selain itu kita bisa jual ya. Kalau untuk ancaman itu ya itu tadi, kalau kita nggak telaten ya tanaman kita bisa mati, nggak terawat, dan kita malah merugi dong. Kita nggak bisa panen atau gagal panen. Itu sih ancamannya. Dan juga harus tahu ya, kalau jenis-jenis tanaman seperti tomat itu kita tempatnya, tomat itu dia suka apa? Suka banyak cahaya. Kita harus tahu teknik-tekniknya juga. Kalau kita salah teknik, bisa-bisa kita gagal panen.
Kalau dilihat dari aspek pemasaran hidroponik, kalau saya baca-baca itu pangsa sayuran hidroponik sekarang di Indonesia sudah naik sekitar 10-20%. Karena masyarakat sekarang itu, masyarakat Indonesia sudah sadar untuk hidup sehat. Permintaannya juga sudah lumayan besar sih, mulai dari rumah sakit, hotel-hotel, sama kafe-kafe, itu banyak permintaan tanaman hidroponik. Kalau target penjualannya diawali dari ini ya, dari kita konsumsi sendiri kalau pemula. Lalu bisa kita promosikan ke teman-teman, bisa lewat tetangga-tetangga yang dekat-dekat dulu ya. Kalau dekat-dekat dulu itu sudah menyukai, kita bisa mencapai pangsa pasar yang lebih besar. Misalnya kita tawar-tawarkan ke kafe-kafe tadi, ke rumah sakit, ke restoran-restoran. Karena kan biasanya mereka menggunakan tanaman yang berkualitas. Kalau promos terus selalu itu, penjualan juga kita harus ini menggunakan merek dagang. Nah, seperti ini hidroponik, menggunakan lahan yang sempit, sudah bisa. Nah, kalau berpromosi seperti ini, bisa kita menggunakan merek dagang supaya masyarakat itu lebih percaya kalau hidroponik itu tanaman yang bagus, berkualitas. Targetnya juga bisa luas. Saya kira itu sih penyampaian saya tentang tugas ini, SKB tentang tanaman hidroponik. Terima kasih telah melihat channel YouTube saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.